Oke, sedikit untuk bercerita di dalam salah satu hal, yaitu banyak sekali dari kita, khususnya saya sendiri, mungkin ada beberapa dari teman-teman juga, itu sedang merasakan namanya di dalam dunia kerja. Di dalam dunia kerja itu banyak hal yang bisa terjadi, salah satunya faktor tersebut dalam bahasa atau komunikasi. Komunikasi itu sangat mempengaruhi kita di dalam dunia kerja, dan juga kebalikannya. Saat kita bekerja, kita menggunakan komunikasi yang baik dan benar. Dan juga saat kita pulang dari tempat kita kerja, itu kadang ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Salah satunya cara berbicara, logat bahasa, dan kata-kata yang dipilih untuk di dalam dunia pekerjaan. Banyak juga adik-adik kita, mungkin teman kita, dan orang-orang yang ada di sekeliling kita, khususnya anak rantau dan anak yang telah bekerja di luar tempat mereka tinggal. Hal tersebut banyak hal yang bisa kita pelajari. Salah satunya ada juga sebelum kita mempelajari, yaitu keluh kesah. Saat di dalam hal tersebut kita kadang berpikir secara luar biasa dalam pemikiran kita. Salah satunya apa faktor yang sangat mempengaruhi kita adalah saat kita berkomunikasi dengan teman kita yang ada di tempat kelahiran tanah air kita, dan juga di dalam dunia pekerjaan kita. Saat kita berbicara menggunakan bahasa yang beda, saat kita bertemu dengan teman kita yang lama, kita dikatakannya sedikit sombong ataupun mengatakan kok cepat berubah dalam mengganti dalam tata bahasa atau komunikasi yang biasa dipakai setiap harinya. Menurut saya dan secara sudut pandang saya, itu wajar. Karena kenapa? Hidup penuh dalam perubahan. Hidup penuh dalam keinginan dan juga wawasan yang kita inginkan. Tetapi aneh saat orang memandang kita dalam tata bahasa, pakaian, gaya hidup, pola hidup, dan yang lainnya juga. Banyak orang mengatakan itu sombong, banyak orang mengatakan itu berlebihan, dan yang lainnya juga. Secara sudut pandang itu tidak salah menurut mereka. Cara pandang mereka itu tidak salah sama sekali. Tapi ingat, kita kenyamanan ada di diri kita, ketenangan ada di diri kita. Salah satu hal yang paling wajib kita ingatkan, diri kita itu telah melaksanakan hal-hal yang membuat diri kita sendiri bahagia atau membuat diri kita ingin sempurna di mata seseorang. Di dalam hal tersebut menurut saya tidak begitu terlalu kita harus pikirkan, karena yang paling wajib kita pikirkan adalah kenyamanan hidup kita sendiri. Antara orang senang dan tidak senang itu balik lagi siapa yang melihat kita. Dalam bahasa kita berubah, dalam pola hidup kita berubah, dalam tata bahasa komunikasi kita berubah. Itu wajar. Itu memberikan kita berarti ada peningkatan, berarti ada perubahan. Intinya perubahan tersebut harus mematuhi di dalam kategori hal-hal yang positif, yang wajar. Dan juga apa pendapat dari semua orang tidak bisa kita ubah, tidak bisa kita buat semua orang senang dalam bahasa kita, dalam sikap kita, dalam perilaku kita, ataupun dalam komunikasi kita. Tetapi hal tersebut balik lagi untuk siapa kita happy dan untuk siapa kita bahagia. Kalau kita hanya memikirkan pandang sudut mata seseorang, bukan diri kita, itu menurut saya kurang tepat dalam pemahaman. Tetapi menurut saya yang lebih tepat, bahagia itu ada di diri kita, nyaman itu ada di diri kita,
Dan juga sudut pandang semua orang itu hak mereka. Kita tak perlu terlalu risau di dalam hal tersebut. Tetapi di dalam hal tersebut kita harus memahami bagaimana cara bersikap, cara berkomunikasi kita, dan yang lainnya juga. Hidup adalah sebuah pilihan, mau maju atau tidak mau maju. Bukan kita meremehkan orang yang A atau B atau C atau D dan yang lainnya juga. Pendidik, tidak pendidik, terpelajar, tidak terpelajar, ataupun hal yang lainnya juga. Itu hanya sudut pandang mata mereka. Sama halnya saya kasih contoh sebagai pandangan di dalam kategori, contohnya itu seperti orang lebih hebat sudah mendapatkan sarjana, orang tidak akan hebat tamatan dari SD. Begitu juga SMP, begitu juga SMK. Tapi sudut pandang saya tidak memandang hal tersebut. Pendidikan hanya mengelola di dalam kematangan kita dalam mengambil salah satu keputusan, atau mengelola jiwa kita, diri kita untuk lebih mudah dalam menuju sesuatu hal yang memang sudah mempunyai jati diri kita. Tetapi di dalam hal tersebut kita tidak dipandang seperti halnya yang saya jelaskan di awal tadi. Orang yang tidak terpelajar, orang tamatan SD, SMP, itu tidak seperti itu. Ada juga sudut pandang. Sudut pandang itu mereka mau lebih maju atau mereka mau di tempat tersebut. Di tempat tersebut itu bagaimana? Contoh, tak mau ada perubahan, tak mau ada yang sesuatu hal yang baru di dalam dirinya, menolak dalam hal-hal yang berkembangan pada zamannya, dan juga tidak mau memikirkan terlalu rumit dalam dunia pekerjaan ataupun yang lainnya juga. Tetapi hal tersebut saat kita berpikir positif, semua hal itu pasti akan memberikan dampak. Dampak itu ada dua, antara dampak orang senang dan dampak orang tidak senang. Dampak orang senang berarti orang melihat sudut pandang dari hal manapun dalam pembicaraan itu. Dampak orang tidak senang, dia melihat cuma satu sudut pandang dalam orang itu berbicara. Semua hal itu normal, semua hal itu bagus, tapi tidak semua hal itu harus kita pikirkan. Sesuatu hal yang kita pikirkan itu hanya cukup untuk mengetahui, cukup untuk mengoreksi diri kita, cukup untuk membuat kita semakin berkembang. Dalam hal tersebut, jangan malu kita sebagai generasi muda untuk berani berbicara. Jangan takut saat logat bahasa kita berbeda atau berubah saat kita berkomunikasi dengan teman kita yang lama dan yang lainnya juga. Kita berubah menjadi minder, kita berubah menjadi tidak percaya diri. Hal itu tidak usah kita hiraukan, malahan kita bikin hal itu menjadi bangga untuk diri kita sendiri. Tak usah kita hiraukan di dalam kategori kita dikatakan berubah, kita dikatakan sombong dan yang lainnya. Tapi tanam mindset pikiran kita, komunikasi dan hati kita untuk lebih baik dari masa ke masa, dan juga berpikir positif di dalam hal yang kita ambil langkah. Semua hal boleh orang komen, tapi tidak semua hal boleh mengganti perasaan kita atau mengelola rasa kebahagiaan di dalam diri kita. Itu hanya hak kita dan yang maha kuasa. Selebihnya itu hanya sudut pandang mereka. Oke, teruslah berkarya untuk kita semua. Sakit hati pasti semua orang akan merasakan. Gelisah pasti semua orang akan merasakan. Sedih pasti semua orang akan merasakan. Tapi di dalam hal tersebut bagaimana kita mengelolanya, bagaimana kita mengambil sikap, dan bagaimana kita mengambil keputusan. Semua hal ada di diri kita dan ada di pikiran kita. Tidak ada nama kata-kata yang kurang tepat atau kurang
pantas di dalam kita bersikap, tapi hanya sudut pandang dan pikiran kita yang mengelola hal tersebut. Hati kita harus kita jaga supaya terutama kita bahagia dan terus berkembang, terus menggali yang apa ada di diri kita yang bisa kita lakukan dalam hal positif untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Oke, tetap semangat untuk kita semua. Jangan pernah takut, jangan pernah malu, dan juga teruslah berkembang. Hal-hal yang harus kita bangkitkan adalah hal-hal yang positif. Terus jaya untuk kita semua, terus bangkit untuk kita semua. Labaikan omongan orang, labaikan omongan yang negatif, ambil hal-hal yang positif. Sudut pandang pasti setiap mata pasti berbeda, tidak usah kita hiraukan, semua pandangan pasti ada tujuannya masing-masing. Oke, terima kasih.